Tuku koco bareng tuku cilok. Jare konco. Kok dicolok? Apaan tuh? Bukan doang, gak apa kali ya. Jangan. Nanti anget panik kan dalam. Gawat deh. Tadi aku dengar kalian tuh cerita tentang ATS kan. ATS tuh hubungan yang lumayan banyak lah di sekitar kita gitu kan. Apalagi seumur-umuran kita. Nah, menurut kalian tuh apa sih bedanya ATS dengan pacaran? Kalau tes kan nggak terikat kan, nggak kayak pacaran kan. Terus, terus itu HTS itu bedanya tahu batasan, nggak kayak pacaran. Oh, ATS-nya. Kalau pacaran kan, itu kan kayak terikat gitu kan. Terikat dengan kata tradisional lah pacaran gitu kan. Namanya pacaran kan, lu bebas ngapa-ngapain gitu kan. Kalau lu ATS itu, lu jadi tahu batasan gitu. Jadi di batasan itu dia tuh nggak bisa melakukan hal yang Aneh-aneh. aneh-aneh. Betul. Maksudnya nggak bisa dilakukan ketika dia pacaran gitu kan. Kalau menurut Molina Ya sama sih. sama ya. Berarti ATS ini emang basicnya ya. Pacaran sama ATS itu bedanya cuma di batasannya. Dan juga kalau menurutku ATS itu ada yang eksklusif sama yang nggak eksklusif. Apaan anjing? Nah, Eksklusif. ada dua. Kalau yang eksklusif itu dia benar-benar komitmen dengan hubungan itu, dengan hubungan ATS itu. Misalnya, oh kita pengen berhubungan, cuman di batas HTS, tapi dia nggak membuka kemungkinan orang untuk masuk ke hubungan itu, baik si cowok maupun si cewek. Nah ya kalau yang nggak eksklusif itu kebalikannya. Jadi dia ngebuka orang lain untuk bisa masuk ke hubungan itu. Oh, bang ya. Misalnya cowok dia juga buka space lah untuk cewek lain bisa masuk ke dia gitu. Itulah. Nah, kalau menurut kalian tuh aneh nggak sih kok anak sekarang tuh lebih banyak yang HTS gitu? Ya juga nih. Kan orang tuh butuh kepastian, apalagi yang cewek ya. Dia kan butuh kepastian gitu, kayak hubungan kita tuh apa. Jadi dia tuh kayak mau berharap juga gimana gitu kan, karena nggak ada label pacaran di sana gitu. Tapi kan biasanya kan orang ATS kan tergantung kedua orangnya kan. Ya, Iya kan? ya berarti dua-duanya udah sepakat kan kalau Iya. gitu HTS. Yang kalau nggak biasanya yang satu pasti udah confess duluan. Iya kan? Bisa jadi, ya, gitu kan? ya. Ya jadi yang ceweknya nggak mau pacaran. Ya jadi gitu. Tapi ceweknya ini mau tetap deket terus sama dia. Ya. Cuman dia nggak mau pacaran. Dia juga nggak bilang kalau dia itu suka apa enggak. Itu menurut kamu gimana? Dia yang cewek ini nggak bilang tuh. Tapi cowoknya udah bilang. Cowoknya juga udah bilang. Kalau dia tuh suka sama ceweknya. Nah berarti kan kalau misalnya gitu kan, cowok sama cewek, cowoknya udah confess, ceweknya kayak belum pengen pacaran. Tapi dia kayak nyaman. Ya udah orang pacaran gitu. Berarti dia tuh kayak, oh, gue pengen berhubungan, cuman nggak sampai pacaran, ya kan? Berarti secara fisik toh, mungkin dia nyaman atau mungkin orang ini tuh cara nge-treatnya baik gitu kan. Cuman kan bisa kan ini. Cuman kan bisa kan. Dia tuh kalau nyaman tuh ya juga ngomong aja, nggak usah sampai pacaran. Yang penting cowoknya dia tahu kalau ceweknya itu suka. Jadi kan sama-sama enak kan, jalan hubungannya. Nggak yang cowok ini kayak, paham nggak sih kayak gitu. menurut Molina gimana? Gimana? Aku sih HTS tuh kayak gak jelas aja sih. Kalau buat cewek ya pasti nggak jelas kan, karena emang nggak ada, kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Nah, terus Biasanya cewek kalau di ATS-in gimana? Kesannya gimana gitu? ya kan kalau buat cewek ya, ATS itu kan menurut gue ya, pihak yang dirugikan ketika hubungan ATS tuh cewek. Betul. Gak juga sih. Soalnya temanku ada yang HTS tuh ya deket sama cowok lain. Cowoknya juga deket sama cewek lain. Ya gitu. Nah, berarti yang non eksklusif tadi. Berarti dia memang ya
pengen deket aja gitu. Kalau menurut kalian nih, ada orang yang berhubungan ATS, dia cuma teman doang, teman. Jadi nggak ada label pacaran. Nah habis itu nggak lama, kira dia nikah jadi suami istri gitu. Itu menurut kalian gimana? Kan itu kan kalau misalnya ATS itu nggak ada kedekatan secara emosional kan? Ya kan, paling ya aktivitas fisik aja gitu. Kalian gimana? Bisa jadi dia udah komitmen waktu HTS-an itu. Dia nggak mau pacaran. Bisa jadi dia orangnya orang muslim banget. Dia nggak mau pacaran, cuma mau deket doang. Ya kan lo? Oke. Akhirnya dia terus-terusan sampai nikah. Bisa gitu kan? Nah menurut gue ya nggak bisa, karena Nggak bisa. konsep ATS itu nggak ada kedekatan emosional. Jadi kalau misalnya pengen ya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadian. Bisa jadi. Menurutku jarang banget orang kayak gitu kan, ya nggak sih? Ya kan? Karena kan kalau misalnya ATS itu pasti ada hal yang membuat mereka berdua tuh nggak bisa pacaran kan? Ya kan? Entah salah satunya nggak punya perasaan atau gimana. Kalau misalnya sampai nikah gitu, nggak masuk aja gitu. Ya jadi entah cowok apa ceweknya cuma nyaman dia jadi temennya doang. Ya. Gak cocok jadi dibuat jadiin pasangan. Ya kan gitu kan? Cocok buat temenan doang, buat pasangan kayaknya nggak ada gitu kan. Tapi biasanya ada salah satunya yang suka. Itu gimana itu kalau gitu tuh? Kan kasihan yang suka. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Cuman kan balik lagi itu komitmen berdua kan. Ya kalau misalnya dia setuju dengan hubungan itu ya resikonya dia, konsekuensinya kalau Tapi misalnya gini. terluka atau gimana. Ada gini. Suka kan ya? Dia tuh nggak suka, tapi dia nggak mau ditinggal. Kayak Paham nggak sih? dia masih pengen fans gitu kan. Dia masih pengen deket sama kita. Kita udah ngomong kalau kita suka. Cuman dia itu katanya nggak suka. Cuman dia nggak mau ditinggal. Itu gimana? Tinggal kayak kita tinggal dia nyariin gitu kan. Bisa cewek kayak gitu tuh. Dia nggak mau. Nah itu sebenarnya dia suka apa enggak? Dia bilang nggak suka. Tapi dia nggak mau ditinggal itu gimana menurut Mbak? Sebagai cewek dah. Bingung juga sih akhirnya. Itu tuh itu apa? Nah kalau misalnya nih kayak orang menjalani hubungan ATS pasti ada risikonya juga kan. Ya pasti. Pasti banyak risikonya gitu. Entahlah yang cowok akhirnya dekat sama cewek lain gitu kan, karena cewek nggak punya hak juga kan buat ngelarang. Terus mungkin si ceweknya akhirnya punya perasaan atau gimana gitu kan. Itu menurut kalian risiko-risikonya itu apa sih? Misalnya kalian menjadi posisinya berhubungan ATS. Nah menurut kalian risiko-risikonya itu apa aja sih? Gitu. Sakit hati. Resikonya sakit hati. Kalau sakit hati kan pasti kan. Gitu. Kalau salah satu suka, satunya nggak suka. Nah, terus bisa jadi gini. Yang satu ini nggak paham kalau dia suka. Dia tuh nggak sadar kalau dia suka. Waktu ditinggal baru dia kerasa kalau dia tuh sebenarnya suka. Ada kan yang kayak gitu. Berarti salah nggak dia? Ya nggak tahu ya. Kan perasaan kan nggak ada yang tahu. Iya makanya. Berarti dia kan bukan ada yang salah juga kan? Berarti emang salah komunikasi aja. Tapi kadang ada cowok yang mau ETS, dia tuh nggak berani buat nembak. Dia takut ditolak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Berarti dia cuman menjaga nanti kalau misalnya gue nembak, gue ditolak, Selesai. jauh ya. Pasti Alphard kan. Pasti. Dia takut juga kan kalau misalnya ditinggal sama cewek ini kayak mana gitu kan. Takut juga kan dia. Pasti. Balikannya, kalau cewek gimana? Ya kayaknya dia lebih kayak dirugikan gak sih? Soalnya kan ya gitu. Ya cewek emang dirugikan sih kalau di posisi itu ya. Soalnya bakal ditinggal juga kalau tiba-tiba berubah perasaan kan. Ya gitulah. Gini, kalau misalnya hubungan ATS ya, kan risikonya banyak banget. Tadi tinggal atau gimana. Tapi kalau misalnya mereka berdua tuh komitmen, mereka lagi yang eksklusif. Itu komitmen gimana caranya hubungannya itu nggak dirusak sama apapun, gitu kan? Ya sekitar temen aja gitu. Jadi jangan sampai ada hal-hal lain yang
bikin kita tuh jauh gitu loh. Hubungan ini rusak, ya kan? Nah, menurut kalian apakah itu tuh benar atau ATS ini tuh harus lanjut ke pacaran atau gimana gitu? Itu juga aku kalau pikir gitu. Kan itu konsepnya udah salah kan? ATS ya ATS gitu kan. Pacaran ya pacaran. Risiko-risiko yang kita dapat di ATS ini ya udah rasain sendiri kan. Karena itu komitmen berdua. Jadi lanjut ya. Keuntungan ATS dibanding pacaran. Ya kan orang kan banyak kan pengennya ATS gitu loh. Menurut dia tuh apa sih keuntungannya gitu? Buat laki ada ini keuntungannya. Buat cowok. Buat cowok kagak perlu spend duit banyak. Itu pertama ya. Itu pasti kan. Ya. Kalau pacaran kita udah pasti bayarin kan kalau kemana-mana. Nggak mungkin dong kita sebagai cowok. Soalnya Yang mungkin split bill bisa lah. lebih kan ya 70-30 nggak mungkin cowok. Ngapain dihitung-hitung Iya. dulu? Kalau buat cewek, Keuntungannya lebih ke bisa deket sama cowok lain juga mungkin. bisa. Berarti dia nggak mau komitmen sama cowoknya gitu kan? Tapi kan keuntungannya menurutku kebebasan. Kebebasan. Mungkin ada cowok yang kayak, misalnya aku nggak pengen dikekang, aku nggak pengen dibatasin buat pergaulan lah, buat temenan lah, buat ngapain sekedar main game dicariin gitu kan, ketiduran dicariin gitu kan kalau misalnya pacaran. Nah aku pengen kebebasan itu gitu. Jadi aku nggak pengen, aku cuman batasin, oh ya ATS aja gitu loh. Gitu. Itu keuntungan dari pacaran. Tapi kalau kerugiannya balik lagi kan. Ada juga keuntungannya. Dari keduanya lebih aman. Soalnya nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani yang aneh. Salah. Bisa. ATS itu fungsinya itu. ATS ini balik lagi itu cuman aktivitas yang fisik, bersifat fisik. Tahu nggak? Kayak FEB itu jadi bagian dari ATS. Oh ya. Paham nggak sih? Paham. Ya. Jadi dia tuh nggak terikat secara emosional aja. Jadi kalau ATS bilang aman, malah makin nggak aman dong ATS. Ya nggak sih? Sekarang buat pengalaman kalian berdua, ada nggak pengalaman kalian tuh kejebak ATS lah atau kejebak friendzone lah apa gimana gitu? Dulu deh pernah nggak? Lu ATS gitu. Aku pernah ATS. Udah sama. Ceritain ya. Coba. Aduh gimana ya? Ini terlalu personal soalnya. Lanjut dulu dah. Gak mau. Kalau dulu mau bilang. Ya pokoknya dulu pacaran, dulu berhubungan. Habis itu nggak lanjut. Karena ada cewek baru gitu. Itu aja. Intinya itu, karena ATS non eksklusif. Karena kita LDR juga kan. Lalu gimana? Iya, ketahuan. Kamu apa pengalaman tes? Nah, aku ke sekolah. SMA. Ya SMA. Ya, apa cerita? Sama-sama suka. Sama-sama suka. Sama cewek kan? Ya iya, cowok sih. Ya. Sama-sama suka kan. Tapi dari udahnya nggak mau pacaran. Dua-duanya nggak mau pacaran. Sama kamu kan? Kamu sama cewek itu. Cewek itu namanya siapa? Boleh. Masa dulu nama. Personal. Terus mana ya? Awal dekat. Kok bisa dekat itu loh? Aku bisa dekat. Aku tuh dikasih IG-nya sama temen aku. Itu kayak share-share gitu. Ini cewek cantik gitu kan. Kau lihat tuh. Starting kan. Buset, cantik gitu. Aku follow. Terus nah, itu tuh waktu dia masih belum masuk ke SMA. Oh, masih SMP. SMP. Nah, waktu aku udah follow itu tuh udah dia mau naik ke SMA gitu loh. Ya. Nah, waktu itu waktu udah lulus SMA, nah ternyata dia sekolah di sekolahanku. Sama. Pas lah ibaratnya. Pas. Nah, tuh udah mulai tuh follow. Aku DM kan itu waktunya. Aku DM banyak gitu. Apa isinya? Ya itu ada isinya. Apa awalnya kayak kok bisa dibalas nggak sama dia?
Dibales. Nah, apa isi DM-nya itu? Aku lupa. Ayo dah. Jadi intinya tuh aku gimana sih caranya biar dapat nomornya dia. Iya. Hanya dapat nomornya kan. Aku tanyain. Karena dia mau sekolah di SMA aku. Ya udah, deket udah 2 tahun. Deketnya itu gimana? Kan kayak ketemu kah di sekolah? Pasti ketemu. Ngajak ketemu. Ya aku ngajak ketemu pasti. Itu gimana? Pulang bareng kah atau Ya, pulang bareng kah atau pas istirahat? pulang bareng pernah, pulang bareng. Kadang aku tuh jemput dia gitu. Itu ini ada cerita ya. Aku kan magang kan itu. Ya. Magang itu 6 bulan ya. Itu waktu di magang dia tuh di sekolah. Gak ada yang nganterin pulang. Terus ini aku tuh posisi magang. Aku minta izin Sama bos. iya bosnya. Izinnya tuh buat jemput dia. Demi cewek. Beneran ngomong gitu? Bener ngomong gitu aku. Terus inin. Awalnya juga diketawain. Tapi Kenapa jujur dah? Kan kayak enak. Terus diantarin. anterin ke sono. Terus balik lagi ke Makassar. Iya pasti. Effort banget sih. Effort. Effort kan. Tapi kalau misalnya dia pengen pacaran nih, pengen nggak pacaran? Kalau aku, kalau dia sama-sama deketnya, Iya. dia pengen pacaran gitu. Iya. Dia ngomong pengen pacaran gitu. Ya nggak apa aku pacarin. Begitu. Soalnya temanku dulu pernah. Dia 2 bulan, dia nembak cewek. Habis itu ditolak. Kayak, "Kak, aku nggak pengen pacaran, soalnya nggak pernah pacaran." Gitu kan. Di situ masih deket kayak kayak ATS-an biasa. Di situ 2 bulan. 2 bulan pas bulan ketiga itu dia ngajak ke pantai. Pas ke pantai, itu ceweknya langsung yang ngomong, "Ayo pacaran." Gitu. Terus gimana? Ya setuju. Kayaknya dia pacaran. Gak ATS-an lagi gitu. Keluar dari ATS tadi. Kalau Molina ada ini nggak? Nggak ada sih. Soalnya nggak suka yang nggak pasti. Oh gitu. Katanya Mbak Mulyar punya pacar. Iya nggak? Lu punya pacar nggak? Punya pacar nggak lu? Nggak. Sama, gue juga nggak punya. Molina punya pacar. Iya kan? Iya kan? Siapa lah, pacaran siapa lah, terserah. Udah. Iya, yaudah. Dia punya pacar kan? Punya pacar kan kamu? Nggak punya. Lah. Ya. Oh iya. Oh ya, katanya Mas Doni, konten kreator kita, itu dia punya pengalaman tentang ATS. Ya Mas, Don. Ini menarik nggak? Menarik. Macam. Apa ini? Bikin. Mana? Ceritain. ATS seorang Mas Doni. Gitu. Bukan aku cuy, Siapa? temen. Temen, itu temen, real temen. Oh, teman. Awal kenal itu tahu nggak Snapchat? Tahu lah ya. Snapchat itu ada salah satu kayak dating apps plugin tambahan. Ya. Bisa swipe. Aku main itu lama, baru match sama cewek. Cewek. Dia, aku yang main kan. Berarti Mas Doni yang main kan? Ya. Ya. Main swipe, ya kan? Ketemulah sama cewek. Kebanyakan orang-orang Latina sebenarnya. Ya. Tapi waktu itu ketemu sama satu orang Indonesia, satu negara sama kamu, Ju. Gitu. Iya. Oke. Nah, satu negara ya. Waktu itu chatting di Snap, chattingan biasa. Ya, terus si ceweknya juga ngomong, aku kenal juga orang sini gitu, orang lokal. Ya. Dikasih tahu namanya tapi aku sudah lupa. Oke, terus lama nggak chattingan, dia ngechat lagi, Mas, aku kena love bombing gitu. Oke. Nah, aku nggak tahu love bombing apa. Bombing apa? Aku nggak tahu love bombing apa. Nah, aku browsing, Oke. browsing love bombing, kayak ngasih perhatian lebih via chat gitu-gitu. Terus aku ngomong gini kan, ya nggak apa-apa via chat, tapi kan kamu belum ketemu orangnya, belum ketemu bentukannya kayak mana, jangan mudah percaya, gituin kan. Virtual, siapa tahu dan banget cowok. Nah, terus waktu itu aku ulang tahun,
Nah, aku ulang tahun, aku bilang ke dia, ya aku tanggal segini ulang tahun. Aku dikasih kado, Ju. Dikasih masker wajah. Nggak tahu, nggak kenal. Kita belum pernah ketemu. Wah, ini anak kok gini gitu kan? Kok mudah percaya banget gitu kan? Aku mau ngebales waktu dia ulang tahun, tapi aku lupa. Ya faktor U lah ya. Ya, oke. Ya. Akhirnya aku lupa. Dia tetap sama chattingan sama yang lain. Oke. Chattingan sama yang lain sampai Berarti ini HTS virtual ya? HTS virtual. Belum pernah ketemu sama sekali. Belum pernah ketemu sama sekali. Oke. Nah, si cewek ini chattingan sama si cowok yang lain. Oke. Aku udah nggak follow-followan IG. Terus apa ya, gimana ya? Pokoknya setahun lah dia kalau nggak salah. Setahun lebih HTS-an virtual via Snapchat dan WhatsApp. Video call pernah nggak? Nggak tahu, nggak tanya aku. Udah sampai dia rela dari negaramu ke sini ya untuk nemuin si cowok ini. Nah, terus kutanya, kenapa kamu kok mau? Karena kata-katanya si cowok semeyakinkan itu untuk dia percaya. Nah, sampai emang word of affirmation banget. sampai dia tuh sebenarnya nggak langsung ke sini, sampai sekarang. Sekarang. Kok sebut daerah, Ju? Nanti sensor ya, sensor. Dia tuh di situ, Jawa Tengah situ. Nah, dia mau ngelihat effortnya si cowok juga, karena dia udah effort nyebrang laut sampai ke Pulau Jawa. Effort ya. effort itu banget. Lebih effort dari aku itu malah. Enggak sih? Kalau kamu jemput cewek kamu ke Bangladesh. Sudan Selatan ya. Ini antar negara, Pak. Terus dia kerja di sana sampai sekarang ya kan, berharap si cowoknya nikahin dia. Oke. Karena si cewek udah umur 25. Biasalah kalau Jawa kan umur 25 udah kalau cewek harus Telat. Ya, gitulah. Kalau kita kan mau umur 30, 40 Cewek aja 19 tahun nikah biasanya. itu pernikahan dini. Enggak, tuh 18 ke bawah ya. Pernikahan dini. Ini baru ngapain gitu. Tapi sebelum lancar sih. Lanjut. Lagi. Sebelah MS. Lanjut. Terus dia rela dari Jawa Tengah itu ke sini. Naik kereta. Naik kereta. Dari sana Jawa Tengah ke sini untuk nemuin si cowok ini. Nah, dia tidur di deket sini, hotel deket sini. Oke. Tahulah di mana, ya. Ya. Nah, dia di sini. Belakang ini. Iya, sini. Belakang kita ini. Oh, oke. Dia tidur di sana berapa hari ya? Tiga hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Malam pertama itu dia diajak ke air terjun. Nah, nanti sensor ya. Boleh. Tanyain kan, siapa yang bayar? Si ceweknya yang bayar. Oke. Si cowoknya nggak mau ngeluarin duit sama sekali. Oke. Nah, apakah itu termasuk mokondo? Banget. Cuman balik lagi. Itu kan komitmen berdua. Ya, HTS kan hubungan tanpa pasangan. nah setelah ke mereka makan di mana aku lupa. Dia kasih tahu makan. Yang bayar si cewek semuanya. Habis berapa gitu lupa aku. Terus cowoknya ngapain? Modal kontrol doang Konsisten. Ya, modal konsisten dan doa. Mokondo, itu artis Mokondo sebenarnya guys. Tapi kan emang ya mungkin ceweknya kayak gitu. Karena kan cewek kan beda-beda ya. Ada cewek yang benar-benar bergantung banget ke cowoknya, kayak apa-apa cowok, mana-mana cowok gitu. Ada cewek yang emang pengennya bareng. Di split bill kah, atau sekarang dia misalnya nonton yang tiket cowok yang bayarin, makan cewek yang bayarin. Ada juga cewek kayak gitu. Ada cewek yang
bener-bener dia yang di hubungan itu, bisa bayarin kah atau gimana, kan orang beda-beda. Iya. Jadi ceweknya kayak gitu gitu. Iya. Namanya apa ya? Alpha female. Alpha woman. Alpha woman nggak sih? Ya itu. Kamu. Alpha Mobile Legend. Gak masuk. Ketawa. Nah, hari berikutnya dia setelah keluar sana sini, si cowok tuh ulang tahun, dikasihlah surprise di kamarnya itu. Udah itu Nah, hari kedua si ceweknya mau ngajak keluar kemana aku lupa, tapi si cowoknya nggak mau ke atas, nggak mau ke kamarnya, Oke. dia nunggu di bawah. Sedangkan si ceweknya udah nyiapin surprise di kamarnya. Kamar itu dia cerita itu di dekor sedemikian rupa, dikasih ini itu, dikasih Bunga, mungkin balon. bango, sama dikasih Happy birthday. Happy birthday. sama kue. Gue. Nah, sama gue di situ. Berharap si cowoknya naik, terus surprise, surprise gitu. Tapi ekspektasinya terlalu tinggi, si cowoknya nggak mau naik. Kenapa lo nggak mau naik? Nggak tahu. Dia nunggu di bawah. Dia tahu kalau mau dikasih surprise. Nggak tahu. Sampai si cewek turun ke bawah sampai ngambek. Wah, parah sih. Masa sih gue. Udah konsisten. Konsisten ya. Jangan. Digituin nggak mau naik. Abis itu dia pergi, cuy. Jalan. Enggak, pergi. Si cowoknya pergi. Gitu. Katanya ada rapat atau apa gitu. Ada meeting atau apa. Nah, si cewek tinggal sendirian. Sedih dong. Udah di dekor, udah di effort, udah kasih bango yang gini, ya kan? Nah, ternyata si cowoknya kayak gitu. Sedih lah dia. Udah habis itu gimana ya? Hari terakhir itu dia pulang naik kereta, dianterin sama si cowok. Terus si cowoknya itu pergi lagi. Jadi nganterin ke stasiun, pergi lagi cowoknya. Nggak tahu kemana. Tapi dia balik lagi. Dia balik lagi. Ya udah akhirnya bercengkrama di situ dikit. Ngobrol terus. Ya udah dia pergi. Dia pulang ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, di waktu belum ketemu itu, si cowok ini minjem duit. Setelah ceweknya itu pergi. Enggak, sebelum di sela-sela yang belum ketemu ini, diketemu ini, si cowoknya ini minjem duit ke si cewek. Minjemnya tuh enggak langsung besar. 200, 400, 500. Tapi kalau di total itu yang kelihatan 1,9 miliar rupiah. 1,9 yang kelihatan. Yang nggak kelihatan kan kita nggak tahu. Jalan mana. Nah, itu. Nah, manfaatin doang. Setelah itu dia kesini lagi, mau ketemu lagi. Tapi apa ya, kayak nggak komunikasi gitu loh. Langsung berangkat dari Jawa Tengah ke sini. Naik kereta lagi, tapi turun di mau ke sini, ternyata si cowoknya nggak, nangis dia, si ceweknya. Udah jauh-jauh dari Jawa Tengah, ya kan, ke sini berharap untuk bertemu, ternyata zong, nangislah dia, tidur di hotel di sana, nggak tahu di mana, sehari. Besoknya balik lagi ke itu. Ternyata si cowoknya udah punya cewek. Berarti si cowoknya nih emang sebenarnya nggak suka dia. Kayaknya. Ya, dia cuma mau rutin doang. Nah, itu. Makanya jangan virtual. Nah, terus Udah HTS virtual gitu. Dia jadi gini. Salah konsepnya. salah. Dia Iya. jadi si cowoknya ini berekspektasi tinggi ke si ceweknya. Karena cowoknya datang sini ketemu langsung, sesuai ekspektasi. Balik lagi ekspektasi. Maksudnya Mungkin. Jadi kayak Mungkin. Ini kalau cowok itu sesuai ekspektasi, nggak mungkin jadi mau kondo, udah pasti itu. Tapi cowoknya juga pinter. Kok dia bisa nyembunyiin cewek ini dari si ceweknya yang lain. Nah, itu dia. Keren deh. Maksudnya apa? Apa? Profesional ya dia. Nah, Tahu nggak triknya? Gak paham.
Gua kira tahu. Itu kayaknya ini deh, buaya profesional kayaknya. Iya. Kayak emang udah terlatih gitu loh. Itulah. Nah, Bagi word of affirmation-nya juga ada kan. iya. Katanya mau dinikahin gitu katanya. Ternyata ditinggalin. Katanya kan. Aduh. Nah, setelah kejadian itu, dia telepon aku tuh, baru cerita semua, semuanya. Siapa si ceweknya? Si ceweknya. Aku yang nelpon, kan aku males chatting yang panjang sampai cerpen itu kan aku males baca kan, langsung aja aku telepon. Ada apa? Ceritalah dia runtutan dari awal kejadian, mulai awal kenal sampai itu tadi. Terus gue bilangin, ya kamu udah percaya memang. Gitu. Udah percaya. Pengalaman juga, Bro. Pengalaman. Bisa belajar dari pengalaman gitu kan. Itu. Bisa bedain mana yang beneran sama yang enggak. Nah, Mana yang salah, mana yang bener. itu. Ya kasihan tapi ya kan. Cuman kan harus ada yang ngingetin kan. Masa gak ada teman yang ngingetin. Dia itu ini introvert. Dia cuma punya temen itu kalau nggak 2-3. Udah. Cukup itu buat ngingetin cewek. Lu jangan ada 2 orang ini loh. Tahu nggak sih? Ini orang misalnya ada 2 orang nih. Ini ketolol nih. Tolol udah. Paham aku udah ketolol. Udah ngingetin namanya. Kecuali dia sendirian gitu Dia kan. sendiri gitu. Misalnya ada 1 orang yang emang setipe sama dia, mungkin nggak bisa ngingetin gitu. Jadi kan. Nah itu dia. Tapi dia nggak pernah cerita-cerita. Kalau deket sama seorang dia tuh nggak pernah cerita. Nggak mau tau nggak alasannya apa? Karena di TikTok nggak boleh cerita gitu. Buset. Karena TikTok. Balik lagi, TikTok bikin tolol. Jangan ikutin standar TikTok. Tahu. Itu. Kasihan sebenarnya. Udah effort, udah ngeluarin duit ya kan, buat si cowok. Tapi ngapain gitu loh? Ya benar. Itu kasihannya itu. Tapi balik lagi. Si cowoknya juga pinter ya kan, memanfaatin kebaikannya dia ya kan. Emang tujuannya dari awal emang Norotin kayaknya. Iya. kayak dia paham nge-treatnya kayak gimana. Si cewek mungkin polos juga. Iya polos. Polos itu ya pakai baju hitam semua. Polo. Apa sih? Lucu tau. Gak masuk dan. Udah ya. Teman-teman. Oke. Udah ya. Makasih. Apa sih ini? Menarik ya, maksudnya udah tes virtual, diporotin, habis duit, nah itu nggak kebayang sih. Lah aku ya, posisi aku ya, nggak bayang sih. Jadi menurut kalian intinya dah, lebih mending ATS apa pacaran? Pacaran ya. Putus selesai. Ya kan? Enak kan? Mending pacaran. Jelas kan pacaran? Iya nggak? Iya benar. Nggak gantung satu sama lain. Udah, clear ya. Mungkin sampai di sana aja. Bocil lepet makan mie gaga. Subscribe podcast Lantai 3.